Ya, berjumpa kembali masih dalam analisis statik rangka portal 3 dimensi. Kita masuk ke dalam bagian 3, yaitu mengenai hasil keluaran atau output dari analisis yang sebelumnya sudah kita lakukan analisis terhadap portal 3 dimensi yang sudah kita buat pada bagian pertama. Di sini nanti kita akan menampilkan antara lain tabel pergeseran, kemudian reaksi tumpuan, dan gaya-gaya pada batang dan plat. Oke, kita langsung saja masuk di aplikasi SAP 2000. Oke, langsung saja kita buka aplikasi SAP. Oke, kita buka file yang sudah kita kerjakan, analisis 3D statik. Kita open. Oke, masih dalam keadaan terkunci. Coba kita cek. Oh ya, sudah. Kita cek apakah sudah teraplikasi. Oh ya, oke. Untuk menampilkan hasil analisis output pada layar SAP, seperti yang tergambar ini. Kali ini kita akan tampilkan dalam bentuk menu atau tabel, atau nanti bisa kita lihat atau kita ekspor ke bentuk Excel untuk supaya bisa kita kerjakan perhitungan penulangannya. Oke, jika ingin menampilkan baik momen ataupun deformasi ataupun gaya geser, kita bisa melakukannya melalui menu display, show tabel. Ini yang akan tampil seperti ini. Di sini kita akan tampilkan, kita pilih antara lain join output. Kita buka, ini tanda plusnya. Coba kita tampilkan join displacement atau tabel pergeseran perpindahan titik. Kemudian di sini kita akan tampilkan join reaksi. Kemudian pada elemen frame atau balok atau batang, kita pilih output frame-nya saja. Kemudian pada tabel area, kita pilih elemen frame force-nya aja, atau teman-teman bisa pilih yang lainnya, tapi sementara yang akan kita bahas adalah pergeseran, kemudian join reaksi. Ini tabel pergeseran titik atau perpindahan titik, kemudian
reaksi titik. Selanjutnya pada elemen frame atau batang kita akan melihat gaya-gaya batangnya. Kemudian kita tampilkan di sisi area untuk gaya-gaya pada area platnya. Kemudian kita pilih beban-bebannya apakah sudah terseleksi, termasuk kombinasi bebannya. Kita tampilkan aja dua ini sambil tekan tombol shift atau di drag. Kita pilih dua ini yang terkombinasi, kita klik OK. Kalau sudah, kita klik OK. Kita tunggu sejenak. SAP akan menampilkan hasil analisis dalam bentuk tabel. Kita tunggu. Oke. Sudah muncul tabelnya. Yang pertama kita lihat untuk tabel pergeseran titik joint displacement ya, ini jadi di sini bisa dijelaskan yaitu untuk joint text-nya ini adalah titik-titik atau nomor urut atau label dari titik yang tertera di dalam SAP. Kemudian ada kolom output case. Ini adalah kasus yang kita terapkan, yaitu yang kita pilih tadi adalah beban kombinasi. Kita gunakan dua kombinasi, akan ditampilkan semua. Kemudian kolom berikutnya adalah case type text. Ini menjelaskan bahwasanya kasus yang kita terapkan adalah beban kombinasi atau beban lainnya atau kasus lainnya jika kita menerapkan tipe-tipe pembebanan yang lain. Kemudian U1 adalah nilai translasi atau pergeseran perpindahan arah sumbu lokal pada join 1. Jadi ada 3 titik perpindahan yaitu X, Y, Z. Jadi ini adalah simbol untuk translasi X, Y, Z. Jadi kalau kita baca di sini titik 2 mengalami perpindahan sejarak 0,00002249 meter satuannya searah sumbu X. Ini negatif berarti arahnya ke X negatif. Kemudian ini Y positif, Y negatif, ini arah Y, dan ini arah Z nya. Kemudian R ini adalah rotasi sama, jadi rotasi memutari sumbu 1, 2, 3, di mana sumbu 1, 2, 3 itu adalah sumbu X, Y, Z. Jadi kalau secara global dia memutar berotasi atau memutari sumbu X. Kemudian di sini adalah sumbu
Y dan R3 adalah sumbu Z. Kalau rotasi itu positif jika berlawanan dengan arah jarum jam, dan akan negatif jika searah dengan jarum jam. Jadi kalau kita membaca rotasi, kita tetap menggunakan kaidah umum, yaitu kaidah tangan kanan. Jadi output yang lazim digunakan itu adalah nilai bacaan dari U1 dan U2. Jadi ini pergeseran ke arah X dan Z. Jadi pergeseran horizontal. Jadi ini yang sering digunakan. Dan pergeseran vertikal ini relatif jarang digunakan. Oke, kemudian kita akan tampilkan ke tabel reaksi tumpuan. Ini joint reaction. Ya, ini. Sama keterangan pada kolom. Di sini joint text adalah titik-titik joinnya. Kemudian ada kasusnya, tipenya, kombinasi. Kemudian adalah F1, F2, F3. Ini adalah gaya reaksi searah sumbu lokal 1, 2, 3. Sumbu lokal di sini adalah sumbu per masing-masing batang. Jadi kalau kolom itu sumbu Z-nya adalah ke atas. Kalau balok sumbu Z-nya adalah ke samping. Jadi terhadap sumbu lokal. Ini juga menggunakan kaidah tangan kanan yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Kemudian di sini juga ada kolom M1, M2, M3, di mana di sini adalah kolom-kolom momen, di mana momen ini terjadi atau memutari masing-masing sumbu, yaitu sumbu lokal 1, sumbu lokal 2, dan sumbu lokal 3 di masing-masing batang. Pada gedung, bacaan output yang lazim dipakai adalah reaksi gaya vertikal. Itu yaitu F3. Kemudian untuk momen-momen yang lazim digunakan adalah yang diambil itu adalah M1, M2, di mana momen-momen tersebut adalah momen ke arah sumbu global Y dan X. Dan perlu diperhatikan untuk nilai F3 positif. Jadi ini adalah reaksi atau gaya vertikal ke arah atas, yang menandakan pondasi terjadi tekan. Dan sebaliknya, bila nilainya negatif berarti pondasi terjadi tarik. Ya. Kemudian tabel yang kita tampilkan yaitu pada batang, gaya-gaya batang. Ya, di sini muncul
seperti ini, tampilan seperti ini, dimana frame ini adalah nomor batangnya, kemudian ini panjang atau jarak dari ujung batang sampai terakhirnya batang. Jadi kalau diperhatikan, frame text 1 jadi batang 1 dengan kombinasi 1,4D, ini panjang batangnya 4 meter. Kemudian masih frame 1 lagi juga 4 meter dengan kombinasi yang berbeda. Frame 2 batang kedua panjangnya 3,5 meter. Frame ketiga panjangnya 3,5 meter dan seterusnya. Kemudian P ini menginformasikan gaya aksial pada batang. Kemudian V2 adalah gaya geser pada arah sumbu lokal 2. Kemudian V3 adalah gaya geser pada arah sumbu lokal 3. Ini adalah torsi. Kemudian momen 2 dan momen 3. Pada konstruksi gedung, bacaan output yang lazim dipakai pada elemen balok antara lain adalah V2 atau gaya geser arah sumbu 2 dan nilai M3 ini, atau momen lentur yang memutari sumbu 3. Sedangkan untuk kolom, output yang lazim dibaca adalah P. Ini adalah gaya aksial pada batang. Ini terjadi hanya pada kolom. M2 dan M3 ini biasanya digunakan untuk menghitung tulangan utama. Kemudian V2 dan V3 ini biasanya atau lazimnya digunakan untuk mencari tulangan sengkang. Jadi ini gaya-gaya yang ditimbulkan pada batang. Langkah berikutnya nanti dari hasil ini kita bisa menghitung berapa kebutuhan tulangan utama dan berapa kebutuhan tulangan sengkang. Kemudian untuk tabel berikutnya adalah area sel. Gaya-gaya pada plat. Sama, yang pertama adalah label area atau nomor. Kemudian ini adalah bias elemen, nomor bias area yang hasil meshing tadi. Kemudian tipenya, tipe platnya yaitu Celtin. Kemudian join text, ini adalah join dari pembagian bias-bias tadi. Kemudian kolom berikutnya adalah kombinasinya, kasusnya. Untuk selanjutnya sama, gaya-gaya batang. Ini adalah gaya force. Kemudian ini akan saya tampilkan lebih lebar. Ya, untuk plat selanjutnya perlu diketahui bahwa output gaya tegangan atau momen pada elemen plat merupakan output persatuan panjang. Untuk struktur gedung, output yang umum dipakai adalah bacaan pada kolom M11 atau M11 dan M22, di mana ini merupakan momen pada kedua arah plat.
jadi arah 1 dan arah 2. Untuk lebih jelasnya kita bisa buka di pembahasan terakhir dari materi bab 3, ya ini. Jadi pembacaan sumbu 2, sumbu 1 adalah searah kaidah tangan kanan. Jadi kalau kita gunakan kaidah tangan kanan, berarti ini adalah arah sumbu 1, ini adalah mewakili jari telunjuk, kemudian ini jari tengah, dan ini jari jempolnya. Ini untuk elemen sel kuadran 4. Kemudian ini adalah quadrilateral 3 atau segitiga jika bentuk platnya segitiga. Ini model pembagiannya atau titik sumbunya seperti ini. Kemudian ini adalah gaya-gaya per unit panjang bidang. Gaya-gaya membran. Jadi tegangan positif dan negatif pada arah pemandang. Gaya maksimum minimum. Kemudian ini momen lentur dan puntir bekerja pada titik sumbu. Nah, ini memutari sumbu. Ini adalah momen yang terjadi pada plat. Ya, ini per unit panjang bidang momen. Demikian analisa statik 3 dimensi telah kita lakukan. Selamat mencoba, selamat berlatih. Lebih banyak latihan akan cepat bisa. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali pada video-video tutorial berikutnya. Selamat belajar.